kiai-kiai pribumi Nusantara, Duriyah Wali Sanga yang masih protes ya. Bahkan ada yang kirim WA ke kami itu dengan nada keras. Jadi baru 1 menit ini ya, masih ngirim terus. Dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan ya, Dokter Nur Ihya, mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Dori. Iya, namanya orang itu kan ya macam-macam lah ya. Ada yang merasa sudah alim ya, sudah futuh, sudah selesai belajar, bahkan nantang-nantang saya ini mau debat sampai berapa puluh tahun gitu ya. Nah ini kan termasuk bagian daripada kemunduran umat Islam. Ini tidak hanya ini toyo, banyak ya, alasannya kaget saya melarang Simtud Duror, Sholawat Busyra, Ratib Al-Haddad, Bi Rasulillahi wal Badawi, dan seterusnya itu. Nah, macam-macam, kasusnya itu macam-macam. Di era keterbukaan informasi ini, ya jangan bingung sendiri gitu. Jika tidak sesuai apa yang diyakini selama ini gitu loh. Intinya tidak ada perubahan dalam hal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya saya menabrak tafsir sana, tafsir sini. Tafsir itu produk lebih dari 200 tahun yang lalu. Ada tafsir salaf, ada tafsir kholaf, ada tafsir mutaqaddim, dan ada tafsir mutaakhir. Jadi banyak kiai-kiai yang masih belum memiliki karakteristik moto semboyan semangat tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, lalu sudah mengklaim diri saya sudah alim. Nah, ini kasihan santri. Santrinya akan jadi apa ini gitu loh. Kalau toh memang belum tahu, ayo kita adu data. Itu kan enak ya. Semua kan by data. Wong Quran itu data, hadis itu juga data, ijma itu ya data, qiyas juga data. Jadi penyakit kita itu malas menambah ilmu dan pengetahuan yang selama ini diyakini. Terlalu was-was itu loh, bingung. Ya kok ngomong liberal itu, plural itu. Nah, ditantang sini kayak ngono supaya terbuka ya, mengupgrade memori otaknya lah ya, supaya lebih besar lagi kapasitasnya gitu loh, maksud saya itu. Langsung menghujat dan menyerang saya. Ya inilah kemunduran agama Islam, kemunduran kita bersama. Ya mohon maaf ini sebagai mukadimahnya ya, saya buka ke hadapan panjenengan semua. Intinya kalau memang sudah merasa finish, habis, mentok ya, notok ya ilmunya, ya gak usah belajar lagi lah. Ya wes, anggaplah apa yang saya katakan itu angin lalu saja, abaikan saja. Kata Gus Dur tuh, gitu aja kok repot. Jangan gitu, enak, kepenak dengan saya itu ya. Membahas masalah surga neraka di tafsir manapun tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya berbicara tentang realita, fakta, data. Ya. Dan nanti kebanyakan kiai-kiai gitu, oh itu menyesatkan umat. Oh enggak, orang itu sudah cerdas semua. Justru kalau kita bercerita dongeng dalam hal agama, anak-anak muda kita itu akan menertawakan kita. Misalkan ya khutbah Jum'ah itu monoton, gitu-gitu aja lah. Padahal di internet itu sudah ada artificial intelligence, nggak perlu mendengarkan khutbahnya khotib yang monoton ya kan. Lebih baik membaca Google aja ya, materinya lebih bermakna ya. Inilah tantangan zaman Pak Kiai, para kiai semua, Mbah Khudori Rembang khususnya ya. Kalau jenengan mau undang saya ke dalam jenengan khusus untuk debat, silahkan, saya siap ya. Dari berbagai macam manuskrip kitab
data, ilmu tasawuf, syariat, hakikat, makrifat, semuanya ada. Itu. Jadi begitu, tidak hanya Pak Khudori tapi semuanya. Banyak kawan-kawan kita itu yang bantah belum baca kitabnya, gitu loh. Sudah duluan bantah itu ya, ini orang malas membaca itu. Atau nggak bisa baca malah, malas membaca, malas mutolaah lagi. Oleh sebab itu mohon dimaafkan ya jika ada ketersinggungan panjenengan semua. Bukan berarti niat untuk menghakimi, mengadili atau memutuskan kebenaran mutlak versi kami, bukan seperti itu niat kami. Hanya untuk tadi intisyarul ilmi, berbagi informasi. Ya kalau memang pendapat Pak Yai Khudori dan lain-lain ya tidak sepakat ya dengan apa yang kami mupakat ya, emang nggak apa-apa, berbeda itu nggak apa-apa. Ya perbedaan itu rahmah. Cuma ya bedanya itu di masalah mencari ilmu sampai mati itu saja. Bukan sampai alim, sampai tua, sampai sepuh, enggak. Kembali ke materi tema ngaji malam hari ini yaitu Nabi Adam. Oh ini diprotes lagi sama admin. Admin saya ya protes, nggak apa-apa, saya layani. Lawang kok Romo Yai Khudori dan kiai-kiai sepuh lainnya lo. Keluarga saya juga gak terima kok. Nabi Adam kok punya ibu. Nabi Adam itu ya satu-satunya ya nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sudah, gak usah dibahas lagi ya buntu. Sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa inna masala Isa indallahi kamatsali Adama khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menjadikan Nabi Adam dan Nabi Isa itu dengan proses yang sama, yakni dari turab, dari unsur tanah, tapi diolah lalu menjadi buah ya, dan diproses menjadi nutfah lalu mudghah. Ali Imran 59 itu ya, menjadi mudghah ya, dari nutfah alaqah mudghah, lalu ditiuplah roh ya, lalu dilahirkan ke alam nyata dunia kita, lalu hidup, ada yang sampai tua, tapi sampai ada yang muda meninggal dunia, ditutup watarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa robat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Itu gambaran antara plug and play. Ketika kita nancep flash disk ke komputer itu langsung aplikasinya nyambung, kompatibel namanya. Lalu buka, numbuhkanlah ya manusia-manusia baru setelah kematian satu desa, satu negara, akibat perang, akibat bencana alam ya, akibat wabah dan lain sebagainya. Lalu tumbuh manusia-manusia baru, ibarat bumi yang mati dihujani oleh air ya, lalu menumbuhkan riak-riak kehidupan di dalamnya. Dan itu perlu proses, tidak hanya puluhan tahun, tapi jutaan tahun manusia sudah ada di planet bumi ini. Jadi tidak hanya Pak Yai Khudori dan kiai-kiai lain, ya semuanya. Saya itu sudah percaya bahwa banyak yang memprotes apa yang saya sampaikan ini, tapi ayo kita belajar bersama, gitu loh. Dan ayo berdasarkan data, tidak boleh hanya swawasa prasangka atau suudon saja terhadap saya tanpa mampu membuktikan datanya, kan gitu. Ayo pikir bersama, apa gunanya la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab dan lain sebagainya. Jadi ayo bareng-bareng belajar, olah rasa, olah raga, olah akal kita ya, supaya semakin tajam intuisi, lalu bisa menemukan hal-hal baru yang dulu belum ada ya.
Intinya Ali Imran 59 tadi. Ya, Ali Imran 59. Dikembangkan lagi ke Al-Hajj ayat 5. Itu proses manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak dari tanah secara langsung, tapi proses. Bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci itu samawi, ya, banyak yang memiliki arti bukan muhkamati tapi mustabihati. Perlu analisa lebih teliti lagi. Kalau misalkan dikatakan saya menabrak tafsir-tafsir yang ada, ya memang iya. Memang iya. Mas Anom, Ali Imran 59, matursun Mas Anom nggih. Misalkan Mas Anom nggak setuju dengan pendapat saya bahwa Nabi Adam itu punya ibu tidak punya bapak, seperti Nabi Isa punya ibu tidak punya bapak, ya nggak masalah. Berbeda kan, yang penting bersaudara. Tapi tetap belajar terus, mencari data, kan begitu. Dipikir-pikir, pikir-pikir. Ketika kita membaca teks ayat tertulis, lalu kita aplikasikan dalam ayat yang tercipta. Lebih luas dan lebih banyak ayat-ayat yang ada di alam semesta daripada yang tertulis data. Nggih, matur suwun Mas Anom, nggih. Linda Jenong dalam tumut nguping kiai nggih, monggo Mbak Linda Jenong, monggo silakan. Pak Rahmati Udi, kenapa KPI benci baca Quran langgam Jawa kiai? Sebenarnya membaca Al-Quran langgam Jawa itu kan Jawa kan ya macam-macam. Nek lagu dolanan ini nggak boleh. Leri-ler, leli-ler itu nggak boleh. Tapi nek lagu misalkan pangkur ya kan ada. Jadi Pak Rahmati Udi, jadi membaca Quran itu saya pun kalau misalkan qori dengan langgam Jawa yang berlebihan tapi nadanya tidak nada yang megatruh, pangkur, pucung, yang tidak itu. Ini kan termasuk nada tua. Misalkan lagu dolenan mocopatan sing guyonan, ya itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi nek lir ilir itu ada nada yang penuh dengan penghayatan. Lir ilir tandure wis sumilir tai juro royo. Lah itu boleh. Tapi nek kedolan leri-ler tandure wis sumilir itu dolanan. Nah, ini kalau diterapkan ketika membaca Al-Qur'an itu enggak boleh. Ya, enggak. Saya kadang-kadang kalau di istana kemarin pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden itu saya kadang-kadang kurang sepakat juga. Karena apa? Nanti ada yang panjang dipendekkan, ada yang pendek dipanjangkan demi kepentingan nahum atau nada lagunya. Gitu. Tapi misalkan lagu mocopatan, ya, yang kelas tinggi, ya, mendekati kematian, ya, seperti pucung kan mati, pocong, ya, megat roh, keluarnya roh, megat roh. Nah, itu nadanya itu nada menyentuh gitu loh. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini ada doktrin yang sangat mencolok yang perlu kami garis bawahi, bahwa doktrin keyakinan ini benar-benar menantang dan menentang ajaran ilahi yang disampaikan dibawa oleh sang Nabi. Karena apa? Isi dari doktrinnya itu berbahaya, yakni orang yang sudah mati di alam kubur, di alam barzah itu masih bisa diterima taubatnya. Selama ini kita kan memahami bahwa taubat itu ya malam yugorgir, selagi ya nyawa masih ada di kandung badan kita dan nafas kita ya belum sampai ke tenggorokan. Malam yugorgir, nggak sampai ngorok seperti itu. Dan setiap umat manusia itu akan terputus amaliyah, ubudiyah, segala macam tingkah polahnya sampai dia meninggal dunia, ya, kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Tetapi ini ada doktrin yang berbeda, yakni panjenengan nanti buka bersama kitab Tuhfatul Ahbab halaman mulai 200
baris yang keempat dari bawah. To the point saja. Lainnya banyak sekali. Doktrin-doktrin sesat menyesatkan itu banyak sekali. Ini kan sesuai dengan tema. Wa qala radhiyallahu anhu, berarti kalau radhiyallahu anhu ya berarti Habib Alwi bin Abdillah bin Idrus bin Muhammad bin Syihab. Karena Al-Habib Idrus bin Ahmad bin Ali, nah ini saudaranya. Habib Idrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab berkata, wa mimma akhbarani syekhi wa maladhi, dan termasuk di antara apa yang telah dikabarkan oleh guruku kepadaku, ya. Guruku itu adalah pelindungku, maladhi itu pelindung. Ya ghiyasi ya maladhi fi muhimmatil umuri, maladhi itu pelindungku. Ya, jadi menganggap bahwa gurunya Habib Idrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab ini termasuk pelindungnya. Siapa? Syekh atau maladhinya, yakni Abdullah bin Ahmad Basaudan. Basaudan itu bukan Ba'alawi, tapi Hadrami, sama dengan Bahasuan, ya. Sama dengan Bahasuedan. Jadi Basaudan itu bukan Ba'alawi, tetapi sama-sama Hadrami. Seling kerjasama, seperti misalkan ada cerita-cerita selalu mencantumkan kaul atau perkataan eksternalnya untuk mendukung internalnya. Nah, ini ciri-cirinya itu seperti itu. Abdullah bin Ahmad Basaudan berkata begini, Annal Faqihal Muqaddami, sesungguhnya Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam, ya. Tolaba min Rabbihi, meminta kepada Tuhannya, ya Allah, li'auladihi, untuk anak-anaknya, ya, anaknya Al-Faqihil Muqaddam yang banyak, diantara ya Habib Ahmad, ya Habib Alwi dan lain sebagainya. Salah satu asya'a, 3 permintaan, 3 perkara, yakni Allah yamuta, yang pertama, ahaduhum illa wa huwa inda ra'sihi, nanti jika satu di antara anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal, jangan sampai tidak, ya, berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Maksudnya bagaimana? Ya kemungkinan didekatkan makamnya, ya. Atau ada cerita di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwa Imam Al-Faqihil Muqaddam itu walaupun sudah meninggal dunia, itu masih bisa mengikuti sholat jenazah berjamaah bersama dengan duriyahnya, saudaranya, jamaah lainnya di Tarif Hadramaut sana. Di Syarhul Ainiyah jelas menyebutkan, dan bahkan Al-Faqihil Muqaddam sendiri mampu menyediakan kapling di barzah yang penuh dengan nikmah, ya, bagi seluruh duriyahnya. Hebat, luar biasa. Saya ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam untuk anak-anaknya. Yang pertama, jangan sampai satu di antara anak-anaknya itu meninggal dunia, tetapi posisinya tidak berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Kemungkinan ingin berdekatan makamnya, atau kemungkinan disaksikan oleh beliaunya sendiri. Karena memang Al-Faqihil Muqaddam itu kan ma'ana kuluman alaiha fan, ya. Jadi ketika ada ayat yang mengingatkan kepada beliaunya itu, beliau tidak fana. Beliau tidak fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut ma'ana alaiha. Aku tidak memiliki jiwa. Jadi hidup kekal selamanya, berada di sisi Tuhannya. Halaman 226 dibalik, ya. 226 tadi kan 4 baris dari bawah halaman 25, terus atas 226-nya. Wa alla yamuta ahaduhum, dan jangan sampai satu di antara mereka, anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal dunia atau mati, illa wa huwa masturun, kecuali mereka termasuk wali yang tersembunyi. Mastur, lawan katanya masyhur. Jadi ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kalau masalah permintaan itu kan gak mengapa, ya.
sah-sah saja. Tetapi permintaan itu langsung dijawab di sini. Nanti ada keterangan di bawahnya. Jadi yang pertama, jangan sampai anaknya meninggal dunia tapi tidak dekat ya, di dekat kepalanya ayahnya. Jangan sampai ya jauh dari pantauan ya ayahnya. Ini al-faqihul muqaddam. Dan yang kedua, doa permohonan al-faqihul muqaddam kepada Allah, jangan sampai salah satu di antara anak-anaknya itu nanti meninggal dunia tetapi tidak termasuk kategori wali mastur. Ya, ini harus jadi wali yang mastur ya. Terus yang ketiga, wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Dan taubatnya anak-anaknya al-faqihul muqaddam ya, itu diterima oleh Allah Ta'ala walau berada di kuburan, walaupun sudah meninggal dunia. Ini kalau dijadikan pegangan, pedoman, dalil para Habib Alawi, wis ndugal-ndugal gak apa-apa, morsal-morsal rapopo. Wong aku setelah mati di alam barzah itu masih bisa tobat dan diterima kok. Siapa yang menjamin itu? Ya, dari leluhurnya al-faqihul muqaddam sendiri. Ada kitabnya, ada dasar dalilnya, pedomannya. Wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Walau fil qabri, padahal hadis Nabi tidak begini. Tadi yang saya sampaikan, hadis Nabi kan jelas. Ajilu bitaubati qoblal mauti. Bersegeralah kalian untuk bertaubat sebelum kematian. Ya, karena apa? Kalau sudah mati, itu gak bisa taubat. Kalau orang yang sudah mati di kuburan, di alam barzah masih bisa diterima taubatnya, untuk apa kita beribadah di dunia? Orang perlu, nanti aku taubat nanti kalau sudah berada di alam kubur saja. Ini ajaran apa coba? Ini berarti menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Allah sendiri juga menyampaikan, tadi yang saya bacakan di dalam surat Tahrim ayat 8, dan bahkan ada di dalam surat Al-Munafikun juga ada di akhir, di ain atau rukuk yang terakhir, yang biasa kalau saya mengimami sholat Jum'ah setelah khutbah itu biasa saya bacakan tidak hanya Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah saja, tapi kadang selang-seling ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, ain terakhir surat Al-Munafikun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berarti kalau orang yang mau mati itu menyesal, luar biasa penyesalannya. Ya Allah, jangan Engkau matikan dulu ya Allah, saya akan fa'as-soddaqo. Fa'as-soddaqo itu ada yang memaknai, menafsiri bersedekah. Ada yang menafsiri lain. Fa'as-soddaqo itu membenarkan. Oh, ternyata lambingnya Kiai Nur Ihya itu ya bener ya. Itu membenarkan itu. Selama ini Kiai Nur Ihya, Kiai Imaduddin Utsman, KRT Fakih, Gus Abbas tak pisui, ternyata bener ya. Tolong ya Allah kembalikan semenit saja. Akhirkan kematian saya akan membenarkan. Nah, ini fa'as-soddaqo. Kalau fa'as-soddaqo ditafsiri bersedekah ya fa'atas-soddaqo. Ya intinya ya sama muaranya, yakni membenarkan ajaran Islam begitu. Fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin, sehingga aku menjadi orang yang saleh. Ini kembali ke materi. Wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Ini permintaan dari Muhammad bin Ali al-Faqihul Muqaddam yang menjadi Sultanul Aulia bagi Ba'alawi. Oleh sebab itu, al-Faqihul Muqaddam ini tidak perlu dikirimi Fatihah. Rotib Al-Haddad arifkan ke Imam Ar-Rifai. Wa antuqbala nomor 3 lan ing yen to den tombo opo taubatuhum taubate aulat walau fil qabri senajan ono ing dalem kuburan. Ini loh. Terus fa'ajaba monggo nyembadani sapa Allah Gusti Allah talabahu ing penjalukane al-Faqihul Muqaddam. Iki lho dijawab oleh Allah.
temenanan apa enggak ya wallah alam mau kita tulisan ini ya. Fa'ajaba ya. Fa'ajaballahu talabahu. Nanti dengan baca sendiri. Ini musyawarahkan dengan anggota Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Dirjen ya Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, semuanya sampai Muhammadiyah, NU persis semua sampai Al Khairat ya, sampai Al Khairat ya. Fa'ajaballahu talabahu. Lah, tidak hanya permintaan 3 ini untuk anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi berikutnya di bawahnya summa qala Al-Habib Alwi, lalu Habib Alwi berkata wa kunna nasma'u minal ammi Abi Bakar bin Abdillah Al-Khirid ya, tulisannya Al-Khirid. Al-Khirid itu Ba'alawi, sama dengan pengarang kitab Al-Ghurur, Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid itu ya. Qala Al-Habib Alwi, Habib Alwi berkata wa kunna lan ono sapa ingsun iku nasma'u ngrungu sapa ingsun minal ammi Abi Bakar saking paman Abi Bakar bin Abdullah Al-Kharid annaha tuqbalu, bahwa sesungguhnya taubatnya mereka anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu diterima walau fil qabri. Taubat menjuru kuburan itu sih diterima. Berarti hadisnya Kanjeng Nabi percuma. Hadisnya Kanjeng Nabi enggak berguna. Quran yang nggak berguna. Wong tobat iso kok nang kuburan kuwi iso. Nah, berarti ini menentang dan menantang ajaran Islam. Tidak sesuai dengan Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Silahkan share kemana-mana di seluruh dunia. Apakah ini masuk akal dan sesuai dengan ajaran Islam? Enggak ada. Kalau begitu nanti saya akan ikut-ikutan ajaran ini, ya. Wah, saya akan murus salah sakaraku dhewe. Nanti saya setelah mati akan taubat. Di mana taubat saya? Bukan malam juga, bukan di dunia ini. Setelah saya mati di alam barzah, saya baru taubat. Lah Kanjeng Nabi saja itu setiap hari taubat sampai 100 kali. Itu Kanjeng Nabi. Masih hidupnya Kanjeng Nabi. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Itu Kanjeng Nabi. Lah ini mau ngalah-ngalahi Kanjeng Nabi. Mau di atasnya Kanjeng Nabi. Bukan subhanallah, na'udzubillah, astagfirullah.